Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Saya Ian, saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market sideways up. Ya, saya bilang sideways up ya, karena selisih antara high dan low tidak terlalu besar. Tidak sampai $20, bahkan sekitar $13. Artinya ya sideways karena emas kan kebiasaannya $20-30. Di atas $30 itu ya sesuatu, di bawah $20. Apalagi ini di bawah $15, kita anggap sideways. Kita lihat di intraday-nya, internal strukturnya. Nah, ini kemarin candlenya jendrek-jendrek saja. Dari 2589,7 sampai di 2575. Pendek saja. Tidak sampai $20. Dan pergerakannya juga rapat. Nah, hari ini mungkin akan sideways lagi, karena ini kemarin sideways-nya itu kan nunggu besok ya, nunggu Rabu besok ini. Karena Rabu besok ini ada keputusan suku bunga The Fed. Semuanya yakin bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga besok ini. Hanya saja nih, ada 41% itu berpikir hanya 0,25 atau 25 basis point. Sementara sisanya itu percaya 50 basis point atau 0,5% dari survei yang dilakukan. Nah, ini biasalah ketika ada keraguan-raguan, dan seperti yang saya sampaikan kemarin, apakah setelah diturunkan suku bunga itu market akan lanjut naik atau istilahnya itu pump ya, dipompa ke atas, atau justru dump atau dibuang atau jatuh gitu. Kita lihat eksternalnya dulu. Nah, secara eksternal memang masih uptrend ya, masih ada peluang naik. Untuk koreksinya nih, ini kok pas gitu dengan R1 weekly yang saya hitung, memang kisarannya di situ. Untuk koreksi kuat ke 560-an, di sekitar itu. Kalau jatuh lagi, nah ini ada penahan lagi yang kebetulan adalah pivot minggu ini di sekitar 2523 kisaran ya, lebih-lebih dikit, kurang-kurang dikit. Karena sifat support resisten termasuk pivot itu kan bukan angka baku, tapi sebuah kisaran, kira-kira di harga itu gitu loh. Dan kalaupun turun lagi, ya ini pas juga kemungkinan di kisaran 460. Kalau terjadi koreksi besar, nggak besar-besar banget sih. Kalau benar-benar besar tentu sampai ke bawahnya lagi, sampai di bawah 400 di 359 atau di sini di 300. Tapi itu koreksi besar ya. Untuk koreksi wajar mungkin dia sampai ke 2523-an. Ya, maksudnya kurang lebih di situ. Antara 30 sampai 20. Kalau terjadi koreksi besar hari ini. Tapi saya pikir mereka akan masih cenderung hati-hati menunggu kabar besok. Sementara untuk hari ini ada rilis data yang cukup penting sebenarnya jam 19.30. Jam 19.30 ada retail sales ex gas and autos di luar minyak atau bahan bakar ya. Mereka nyebutnya gas dan autos atau kendaraan bermotor diperkirakan turun dari 0,4% menjadi 0,3%. Kemudian retail sales year on year diperkirakan turun tipis dari 2,7% menjadi 2,2%. Retail sales ex autos month on month diperkirakan turun tipis dari 0,4% menjadi 0,3%. Sedangkan retail sales month on month diperkirakan turun juga dari 1% menjadi 0,2%. Secara normal ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Tapi dengan kondisi ini orang mungkin akan mikir, lah ini retail sales-nya aja turun, apakah suku bunga akan diturunkan? Nah, ini juga
cukup mengganggu pikiran-pikiran mereka, cukup mengganggu asumsi-asumsi mereka, dan seperti biasa itu adalah senjata big player untuk mengganggu, menggoda, menciptakan inducement. Ya bukan salah trader besar, tapi memang jika kita trading di sini, ya rata-rata kita adalah retail trader ya. Dengan tradingnya 1 lot, 2 lot, 10 lot, itu masih retail trader. Itu sebaiknya memang tidak transaksi secara impulsif, benar-benar di planning agar dananya bisa profit, tidak keseret-seret terus. Kita kembali ke harian. Maksud saya intraday-nya ya, kita lihat perkiraan hari ini. Sekali lagi 2600 adalah target berikutnya ya. Memang di sini kalau kita ngomong support resisten, pivotnya ada di 2581,85. Hari ini dibuka di atas pivot, berarti seharusnya hukumnya adalah jika up, tugasnya adalah menembus high, berarti membuat all time high. Tapi ingat kemarin range-nya pendek, bisa jadi langsung anomali, membuat low di bawah low kemarin. Nah, hari ini cukup tricky karena ya deket besok adalah penentuan suku bunga The Fed. Jadi sekali lagi hari ini untuk pivot point-nya itu juga akhirnya mepet-mepet karena data kemarin juga range-nya nggak besar. Jadi sekali lagi untuk pivot point daily ada di 2581,85. Kemudian resisten 1 ada di 2587,65, mepet ya. Kemudian R2-nya ada di 2595,4 dan R3-nya ada di 2601,2. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ke support, saya menghitungnya hanya open, high, low. Tidak menggunakan close ya. Jadi mungkin hitungannya akan beda dengan yang Anda hitung. Karena kebanyakan kan gunakan 4-4-nya atau justru opennya tidak digunakan. Nah, teknik yang saya gunakan ini justru close-nya yang tidak digunakan. Untuk support 1 daily ada di 2574,1. Kemudian untuk support 2 daily ada di 2568,3. Dan support 3 daily ada di 2560,55. Mepet-mepet. Nah, kemanakah hari ini? Ya, kalau secara hukum jika sekali lagi seharusnya ada all time high baru, tapi saya pikir nggak jauh. Mungkin sampai 95 udah cakep. Kalaupun naik lagi ya ke sekitar 600, saya pikir hari ini batasan 600 cukup kuat. Apalagi itu dianggap sebagai psikologi level ya, ratusan nih, hitungan ratusan. Kemudian untuk koreksinya, nah kita lihat di sini secara 4 jam S1 bisa kita gunakan sebagai support benar-benar untuk koreksi awal di 2574, jadi dia turun ke sini atau mungkin lebih dalam lagi ke S2 di 2568. Saya pikir mentok-mentoknya sampai 60. Untuk sampai 50 ini memang paling kuat di angka ini ya, di 530, tapi itu kejauhan, mungkin hanya sekitar sini di 550-an. Tapi saya pikir hari ini tidak akan ke situ karena sekali lagi hari ini mereka tentu akan lebih cenderung wait and see, hati-hati gitu loh. Nunggu untuk besok, yaitu keputusan dari The Fed tentang suku bunga. Dan saya pikir nih, kalau saya perhatikan struktur eksternalnya, kita kembali ke daily. Setiap kali ada all time high baru gitu, sesuai target atau ya ada fundamental kuat, maka pikiran kita akan selalu berpikir nih, ini pump or dump. Pump itu memompa terus naik atau dump membuang. Saya pikir dengan harga sekarang yang sudah terlalu tinggi nih, secara stokastik juga sudah overbought, saya pikir besok memang ada all time high baru dan sepertinya akan menembus 2600, tapi tidak lama setelah itu, mungkin hari itu juga atau besok atau lusanya akan terjadi dump atau pembuangan, penurunan. Kenapa? Ya tentu para trader yang sudah cukup sabar selama ini buy di bawah gitu akan nggak sabar lagi. Wah, ini suku bunga sudah keluar, harga sudah tinggi, banyak orang panik
kemudian melakukan pembelian untuk menutup ya mungkin yang salah harga, atau mungkin baru kepikiran, oh iya kan bener naik sebaiknya buy aja. Maka orang-orang yang sudah buy di bawah sudah profit banyak, mumpung ada yang mau beli, mereka jual. Nah, kira-kiranya seperti itu. Alur ceritanya seperti itu yang sudah saya sampaikan, bahwa kemungkinan minggu pertama kedua September ini memang membuat basic gitu, buat base untuk hike berikutnya di minggu ketiga atau minggu keempat. Saya pikir minggu ketiga karena ada kalender ekonomi penting, yaitu tentang suku bunga. Dan mungkin bisa jadi di minggu keempat akan terjadi dump atau penurunan besar-besaran. Tapi itu perkiraan saja ya, karena kan datanya masih ongoing dan selalu ongoing. Mungkin ada prediksi-prediksi baru yang akan selalu saya update setiap paginya. Dan selalu diingat bahwa tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.